Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Ningtyas, Freddy Prabowo, Gita Indah Mustika, Leni Yuspita, dan Wika Orin Seria Liusani. Pada demonstrasi konstekstual mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di topik 1, kita akan mempresentasikan mengenai 3 kasus yang tersedia di dalam modul ajar dan juga LMS. Ketiga kasus ini membahas mengenai pemahaman peserta didik, bagaimana kita sebagai pendidik atau guru dapat menyiapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik. Ingin tahu ketiga kasus tersebut apa saja? Yuk simak presentasi kita berikut ini. Pada kasus pertama, kita disediakan teks sebagai berikut. Bayangkan, jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dan pada kasus 1 ini, kita nanti akan disajikan oleh 2 buah soal yang harus kita jawab berdasarkan kasus yang tersedia ini. Selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus pertama. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, penjelasannya yaitu hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah pengerjaan soal, yaitu karena pendidik telah membuatkan langkah-langkah dalam mengerjakan soal terkait nilai rata-rata atau min. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, maka membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami dan menguasai konsep dasar materi tersebut. Sehingganya saat diberikan soal yang sama pada kesempatan berikutnya, peserta didik bisa atau dapat menyelesaikan soal tersebut, di mana setelah peserta didik mengikuti langkah-langkah pada percobaan pertama, hal tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pemahaman konsep yang mendalam tentang bagaimana mencari nilai rata-rata. Sehingganya ketika diminta untuk mengulang soal yang sama pada kesempatan berikutnya, peserta didik dapat mengerjakan tanpa melihat pengerjaan soal. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kasus pertama, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran yang terstruktur dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang memberikan langkah-langkah secara berurutan, runtut langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir.
Adapun contoh materi pembelajaran yang dapat diterapkan dengan metode yang saling berkaitan dengan materi MIN dengan mengetahui langkah-langkah penyelesaian MIN, maka secara tidak langsung kita dapat menyelesaikan soal tentang median ataupun nilai tengah dan modus ataupun nilai yang sering banyak muncul. Kegiatan belajar tersebut menggunakan teori belajar behavioristik, di mana pembelajaran ini menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dengan stimulus dan respon. Dengan kasus tersebut, guru memberikan stimulus berupa langkah-langkah pengerjaan soal matematika dan kemudian menjelaskan langkah-langkah tersebut runtut dari awal sampai dengan akhir sehingga peserta didik memahami dan dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan soal. Selanjutnya adalah kasus kedua. Dalam kasus kedua terdapat sebuah bacaan. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara apa yang sesuai untuk bisa membantu setiap peserta didik untuk menyelesaikan tantangan dalam belajarnya. Kemudian dalam kasus 2 ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, rata-rata usia siswa kelas 1 sekolah dasar adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikirannya. Sehingga anak-anak pada usia tersebut baru dapat menerapkan logika hanya pada objek fisik atau objek yang nyata. Hal ini tentu harus menjadi sebuah perhatian bagi Rina sebagai seorang guru agar dapat menciptakan sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Rina dapat menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar dapat memberi stimulus untuk memancing kemampuan anak dalam berpikir. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa. Misalnya, ada buku, pensil, spidol, dan benda-benda lain yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rina juga dapat menyediakan sebuah permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut peserta didik tidak langsung anak telah diajarkan bermain sambil berhitung. Kemudian untuk pertanyaan kedua pada kasus 2 yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun penjelasan untuk menjawab soal nomor 2 pada kasus 2 yaitu sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk kasus 3 disajikan teks wacana sebagai berikut. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali.
Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Baik, saya akan melanjutkan kasus 3 pada slide sebelumnya dan ada pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, sudah sesuai. Karena guru Made mengajarkan kepada peserta didik sesuai dengan latar belakang dari daerah guru Made mengajar, yaitu Bali. Dengan memanfaatkan lingkungannya, yaitu Bali, yang identik dengan pantai Kuta dan makanan khasnya yang tentunya sudah dikenal dan dirasakan oleh peserta didik. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Yang selanjutnya ada pertanyaan kedua terkait kasus yang ketiga. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan presentasi yang telah kami sampaikan terkait kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, dapat sama-sama kita simpulkan bahwa pada kasus 1, seorang guru dihadapkan untuk mampu menerapkan metode yang sama seperti pembelajaran sebelumnya, di mana saat mengajar MEAN atau mencari nilai rata-rata, guru harus mampu juga untuk menjelaskan bagaimana mencari median dan modus. Karena ketiga persoalan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dengan stimulus yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan yang disajikan. Pada kasus kedua, guru dituntut untuk dapat menyajikan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan usia siswa. Saat anak masih dalam tahap operasional konkret, maka guru harus menyiapkan pembelajaran melalui benda-benda konkret maupun pemahaman yang dapat dimaknai oleh siswa, sehingga siswa dapat mengonstruksikan ke dalam pengalamannya dengan pemahaman baru. Selanjutnya, pada kasus ketiga, guru dituntut untuk mampu menghadirkan materi pembelajaran sedekat mungkin dengan siswa, seperti menghadirkan dan mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa
bermanfaat bagi para pendengar dan kepada para audiens. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.